Bolo Kinase, pernahkah sampean memperhatikan, mencermati mengapa bahasa Jawa itu begitu ruwet, mempunyai struktur yang berjenjang dari bahasa Jawa Ngoko, Kromo, dan Kromo Inggil. Dulu Pak D punya pendapat bahwa bahasa ini mempunyai struktur yang berjenjang, diciptakan untuk membedakan status orang-orang biasa dan golongan ningrat. Tapi setelah Pak D mempelajari budaya, pendapat itu mulai bergeser. Ini Pak digambarkan ya. Coba bandingkan struktur bahasa Jawa itu dengan ajaran spiritual tentang manusia. Nah, mari kita sandingkan. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan ada 3 struktur, bahasa Ngoko, Kromo, dan Kromo Inggil. Dalam ajaran spiritual itu bahwa manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu raga, jiwa, dan roh. Bahasa Ngoko digunakan oleh masyarakat umum secara luas, pergaulan antar teman yang seusia. Di situ tidak ada nilai-nilai khusus, jadi rata semua. Nah, kalau kita tarik garis lurus ke ajaran spiritual bahwa manusia itu terdiri 3 unsur. Nah, bahasa Ngoko itu sama dengan ajaran tentang raga. Jadi umum, bisa dipahami oleh masyarakat umum, tidak ada nilai-nilai khusus yang terkandung di dalamnya. Bagaimana dengan bahasa Kromo? Bahasa Kromo itu ada nilai-nilai khusus, ada nilai penghormatan, ada nilai menganggap yang kita ajak bicara itu lebih tua dan perlu kita hormati. Jadi ada nilai rasa. Begitu digunakan secara otomatis kita akan menyadari bahwa kita menghormati orang yang kita ajak bicara. Nah, kita tarik lagi garisnya dengan ajaran spiritual tentang yang kedua ya, jiwa, bahwa manusia itu ada jiwa. Nah, pelajaran-pelajaran tentang hidup dan kehidupan kalau ditarik ke ajaran tentang hidup dan kehidupan dari ilmu jiwa, tidak semua orang bisa mengerti. Jadi dia butuh orang-orang khusus yang mau mengerti dan mau menjalani. Lalu bagaimana dengan Kromo Inggil? Nah, ini lebih khusus lagi. Jadi Kromo Inggil itu kalau dirunut, disamakan dan disandingkan dengan pelajaran tentang manusia, ya bahwa ini berkaitan dengan roh. Pelajaran tentang ilmu roh itu tidak semua orang bisa menerima dan memahami. Ini lebih dibutuhkan orang-orang yang spesial, orang-orang yang terpilih, karena di situ ada unsur takdir dan kehendak semesta. Khusus kata teman saya. Kok iso Pak D? Padahal manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan dengan derajat yang sama. Iku lak jarimu. Coba lihat kenyataannya. Kita kembali ke bahasa Jawa. Jadi Pak D ngomongnya itu aku. Nah, aku ini digunakan umum oleh orang umum yang sederajat, yang usianya sama, tidak ada nilai khusus. Nah, dari aku naik lagi ke kulo. Kulo ini digunakan bila kita berbicara pada yang lebih tua dan dihormati. Di sini masuk nilai-nilai rasa,
masuk ke alam jiwa, udah ada unsur-unsur rasa dan jiwa di dalamnya. Dari aku, kulo, naik lagi dalam penyebutan ingsun. Penyebutan ingsun ini digunakan oleh orang-orang khususil khusus, hanya orang-orang tertentu tok, yaitu golongan raja-raja. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan ingsun. Misal kalau Pak Dini ketemu temannya yang namanya Arif Ismoyo gitu ya, terus ngomong, Arif ingsun paring dawuh marang siro, lah kan lucu jadinya. Tapi kalau yang menggunakan raja, orang-orang khususil khusus, ngomong ke bawahnya atau ke rakyatnya, memberikan dawuh atau petunjuk ya. Jadi dia ngomong, ingsun paring dawuh marang sira kabeh. Nah itu pas. Jadi bahasa Jawa itu mempunyai trap-trap itu untuk menunjukkan tingkatan ilmu spiritual, tingkatan pemahaman manusia terhadap hidup dan kehidupan. Dari mulai pemahaman umum, pemahaman khusus, pemahaman khususil khusus, atau pemahaman yang bersifat raga, pemahaman yang bersifat jiwa, dan pemahaman yang bersifat roh. Demikian Bolokinase yang bisa Pak disampaikan. Semoga hari-hari kalian selalu bahagia, sukses, dan selamat lahir dan batin. Rahayu.